Eye of Ra, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mata Dewa Ra, adalah mata kanan dari Ra, sang dewa matahari, sebagai simbol kekuasaan kerajaan Mesir. Dahulu, mata Ra atau Eye of Ra digunakan untuk menggali informasi demi menegakkan keadilan. Rakyat Mesir menganggap Eye of Ra sebagai simbol berharga dalam kebudayaannya. Beberapa cendekiawan menduga bahwa Eye of Ra merupakan mata kanan dari Dewa Horus. Namun pada akhirnya mereka percaya bahwa Eye of Ra merupakan milik dari Dewa Ra. Simbol mata Ra seringkali digunakan pada perhiasan emas, perak, lapis, kayu, porselin, dan akik. Selain dalam perhiasan, simbol mata Ra juga sering terlihat pada artefak dan mumi. Zaman sekarang, simbol tersebut seringkali dipakai sebagai tato, pakaian, atau dijadikan pajangan rumah sebagai simbol perlindungan dari roh jahat. Dalam mitologi Mesir kuno, Eye of Ra digunakan untuk mencari anak-anak Ra, Shu dan Tefnut, yang sedang berkelana dan tersesat. Ra mencabut mata kanannya dan mengirimnya untuk mencari kedua anaknya. Setelah Shu dan Tefnut ditemukan, sang mata membawa kedua anaknya tersebut kembali ke Ra. Selama mata kanannya berkelana, Ra menumbuhkan mata kanan yang baru. Mata kanan yang lama merasa terhianati dan marah. Demi menenangkan mata kanannya, Ra mengubahnya menjadi Uraeus dan mengenakannya di dahi. Dalam mitologi lain, Ra marah akan perlakuan manusia terhadap dirinya. Seiring bertambahnya umur, Ra semakin tidak dihiraukan oleh rakyatnya dan kehilangan kekuatannya. Ra meminta saran kepada ayahnya, Nun, untuk balas dendam kepada manusia. Nun memberitahu Ra untuk mengambil mata kanannya. Ra menuruti perkataan ayahnya dan mengambil mata kanannya. Dia mengirimkan mata kanannya yang seketika itu berubah menjadi sosok singa betina, yaitu Sekhmet, untuk menghukum para manusia. Sang mata marah dan memusnahkan manusia. Para dewa khawatir sang mata akan membunuh semua manusia. Akhirnya Ra menggunakan minuman dari campuran 90% anggur merah dan 10% darah manusia untuk membuat mata kanannya tersebut mabuk dan pingsan. Ra memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik beberapa esensi dewa dan membuat dewi baru. Hathor saat terbangun atau sang mata Sekhmet menjadi damai dan kembali kepada Ra. Mata Ra melambangkan feminitas, sosok keibuan, persaudaraan, istri, dan anak dari Dewa Ra. Di sisi lain, mata Ra melambangkan kekuatan yang besar dan independen. Sang mata memiliki otonomi untuk melakukan berbagai hal, tanpa perhatian khusus dari Dewa Ra. Mata Ra juga merupakan simbol dari matahari, sumber dari cahaya dan kehangatan rakyat Mesir kuno. Mata Ra dikenal mempunyai beberapa manifestasi. Meski demikian, mata Ra mempunyai tujuan dan simbol yang sama. Berikut ini beberapa wujud dari mata Ra, yaitu yang pertama, singa betina atau yang dikenal dengan Sekhmet. Ia menggunakan wujudnya sebagai singa betina untuk mencari anak-anak dari Dewa Ra yang hilang atau membunuh manusia atas ketidakpatuhan mereka terhadap Dewa Ra. Kucing betina atau Bastet, anak dari Ra. Bastet adalah dewi kucing, kesuburan, kelahiran, dan rahasia wanita. Kobra betina atau Uraeus, wujud ini diasosiasikan dengan perlindungan terhadap raja-raja. Mata Ra dan mata Horus memang memiliki bentuk yang serupa, tetapi kedua simbol mempunyai makna yang berbeda. Jika Ra adalah dewa matahari, Horus adalah dewa langit. Wadjet, dewi kobra Mesir kuno yang digambarkan dengan kobra kembar di batang papirus, dianggap sebagai simbol perlindungan dan jelmaan dari mata Horus. Di lain pihak, Wadjet juga dikenal sebagai mata Ra. Jika diasosiasikan dengan mata Ra, Wadjet dianggap sebagai simbol kehancuran dan dihubungkan dengan kobaran api dari matahari. Dahulu, Horus dan Set terlibat dalam suatu perang, di mana mata kiri Horus terlepas. Mengetahui keadaan mata Horus, Thoth, dewa kebijaksanaan, memulihkan mata Horus. Mata tersebut akhirnya diberi nama Wadjet. Mitos ini juga menunjukkan relasi dengan fase bulan sabit dan cembung. Kedua mata memang memberikan perlindungan, tetapi melalui cara yang berbeda. Mata kanan adalah simbol dari mata Ra berhubungan dengan matahari, sedangkan mata kiri adalah simbol mata Horus berhubungan dengan bulan.
Rakyat Mesir kuno melihat mata Ra sebagai seorang dewi dengan sosok keibuan, persaudaraan, pendamping, dan putri dari Ra. Mereka mengadakan beberapa ritual untuk merayakan aspek kehidupan yang diberikan oleh mata Ra. Beberapa ritual diadakan saat Tahun Baru untuk merayakan kepulangan sang mata ke Mesir dan kedatangan banjir Sungai Nil. Rakyat Mesir juga merayakan aspek berbahaya mata Ra. Simbol tersebut digunakan untuk memohon perlindungan dewa. Orang-orang percaya bahwa ratu dari zaman mereka adalah personifikasi duniawi dari berbagai dewi yang terkait dengan mata Ra. Para ratu Mesir kuno sering mengenakan hiasan kepala seperti milik Ra, yaitu cakra matahari. Ra adalah dewa matahari yang mewakilkan cahaya matahari, kehangatan, dan pertumbuhan. Penampilan fisik Ra terdiri dari kepala elang dan tubuh manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa Ra mempunyai kepala kumbang dan domba jantan. Rakyat Mesir kuno ada yang mengutarakan bahwa tubuh Ra sepenuhnya dapat berubah menjadi ular, burung kuntul, banteng, singa, kucing, domba jantan, elang, kumbang, dan feniks. Di samping wujud yang bervariasi, simbol Ra tetap diwakilkan dengan cakra matahari. Sekian untuk pembahasan Eye of Ra kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.